Ngidul ngobrol. Wih, lagi sama Bang Andi nih kan. Bang Andi sebelumnya udah pernah mampir ya, udah bahas-bahas juga tentang dia punya kedai kopi Biru Nusantara. Nah sekarang kita mau nanya lagi nih, masih seputar kopi ya kan. Sempat disinggung ya, mungkin di video yang sebelumnya itu ada istilah kopi gunting. Ini menarik ini untuk kita tanyakan. Jadi tuh bedanya kopi gunting sama kopi giling tuh apa sih? Maksudnya secara manfaat nih Bang Andi. Menurut Bang Andi gitu. Kalau bisa saya jelaskan, kopi gunting dengan kopi giling itu sebenarnya sih saya mau jelasin dulu. Kopi gunting itu asal mulanya kopi cepat. Jadi orang pengen minum kopi secara instan. Yes. Dibuatlah dengan kopi gunting ini. Kopi gunting. Kita nggak bisa menutup itu nenek moyangnya kopi lah. Iya benar. Cuman buat dari segi kesehatan sendiri, kopi gunting atau kopi sering kita sebut kopi sasetan, kita nggak pernah tahu bahannya itu dari apa. Karena satu itu, kita nggak tahu grade berapa yang dipakai dari bijinya itu sendiri yang disangrai. Iya juga ya, benar ya. Cuma komposisinya aja ketulis ya. Komposisinya, gulanya apa yang dipakai. Karena kopi itu manfaatnya cuma berapa bulan setelah disangrai. Itu penjelasan dari kopi saset. Nah, buat dari kesehatannya sendiri jelas. Dari kopi saset itu bisa setahun masih bisa dikonsumsi. Sedangkan kopi giling sendiri itu cuma setelah di roasting, digiling itu cuma kuat 2-3 bulan. 2-3 bulan. Kenapa? Karena kita sering buka tutup, jadi oksigen masuk, jadi agak melempem, dan itu sebenarnya manfaatnya sama, cuma aroma dan nikmatnya kopi giling udah tidak enak lagi. Jadi kopi giling sendiri itu banyak faktor yang mengaruhi ya, dia bisa cita rasanya lah atau apalah berubah karena sering dibuka atau gimana, penyimpanan kayak gitu ya Bang Andi ya. Oke, terus pertanyaan berikutnya, yang kedua, itu tuh manfaat si kopi giling ini bagi kesehatan kita apa sih gitu? Kenapa lebih diutamakan untuk mengkonsumsi kopi giling? Manfaatnya tuh apa sih? Sebenarnya manfaatnya kita bisa lihat sendiri. Kalau kopi saset, di dalam satu saset kopi itu udah ada gula, creamer, segala macam. Sedangkan kopi giling sendiri pure kopi green bean di roasting terus digiling dan benar-benar tidak ada campuran apapun. Jadi secara kimia dia lebih sehat, secara ini juga dia lebih murni lah kopinya, tidak ada campuran apapun. Buat kesehatan sendiri di kopi itu memang satu, dia itu buat mengurangi diabetes level 2. Itu yang kita tekankan. Nah, itu tapi dengan syarat minum kopinya tidak pakai gula. Minimal ya, kalau memang nggak bisa meninggalkan gula, agak dikurangi. Mungkin kalau bertahap gitu bisa nggak tuh Bang Andi? Bisa Ya. Jadi kalau misalkan awalnya nggak begitu suka yang terlalu bitter, menggigit, pahit, ya. Jadi kasih gula sendok, kita dikurangi. Oh, seperti itu. Manfaat yang lainnya apa tuh Bang Andi? Manfaat lain itu buat jantung. Buat jantung? Itu dengan maksimal 2 cangkir sehari. 2 cangkir sehari? Oh ya, ada itu ini buat, juga. Karena kan kafein itu sendiri buat pacu jantung lebih inilah, lebih sehat lah. Lebih sehat. Nah, itu bisa kita dapat di kopi sendiri. Oh gitu. Jadi selain untuk mengatasi diabetes level 2 tadi ya, nah ini bisa buat kesehatan jantung juga. Oh jadi sebenarnya kopi giling itu banyak ya manfaatnya ya dibanding dengan kopi yang kita gunting sehari-hari. Walaupun memang dalam penyajiannya itu butuh waktu dan butuh pengetahuan, mungkin bisa dibilang gitu ya Bang Andi ya. Terus ini pasti banyak yang bertanya-tanya kan, yang namanya kopi itu kan pasti kan ada banyak tuh ya macamnya ya. Jadi kopi giling itu ada apa aja sih? Yang umum aja Bang Andi. Yang umum tuh apa sih jenis-jenisnya gitu? Jenis-jenis biji kopinya. Kalau kopi sendiri itu ada beberapa yang terkenal di Indonesia, yang masuk Indonesia itu kopi Robusta dan Arabica. Dan Robusta sendiri itu kalau kita jabarkan itu mengandung kafein yang tinggi. Sedangkan Arabica itu lebih ke sifatnya ke fruity, rasa segala macam itu lebih ke Arabica. Kalau yang lebih terkenal di kopinya Indonesia yang udah masuk ke ranah luar negeri lah, Eropa segala macam, itu Gayo Aceh,
Mandailing, Toraja, Sidikalang, itu yang terkenal, dan Lintong Nihuta. Oh, itu Itu udah 5. go internasional tuh ya, biji Sudah. kopi itu. Itu asli Indonesia atau gimana? Itu pure Indonesia. Pure punya. Indonesia punya. Oh, luar biasa. Nah, kalau di Indonesia sendiri tuh yang paling ibaratnya biji kopi yang jadi favorit tuh apa tuh, Bang Andi? Kalau buat favorit tergantung orangnya lagi, kembali seleranya kayak gimana. Cuman yang aman itu tetap si Gayo Aceh, Gayo Aceh. karena lebih utama dia lebih pertama kali diperkenalkan di Indonesia. Oke. Untuk Arabica ya. Hmm, Dan sedangkan buat Robustanya sendiri itu kopi Sidikalang kopi Sidika. dari Sumatera Utara. Oke, oke, oke. Terus nih kalau kita minum kopi, nah ini pasti menurut Bang Adin ini kombinasi apa yang ibaratnya tuh bisa kombinasi antar biji kopi atau enggak bisa kombinasi sambil ngopi enaknya cemilannya ini nih Ji, coba deh ceritain Bang Adi. Kalau kombinasi buat kopi sendiri, atau kita biasanya kedai kopi bikin kombinasi buat house blend mereka. Biasanya itu buat ininya takarannya itu 70-30. 70-30. 70-nya Robusta, 30-nya Arabica. Karena itu main aman buat Americano masuk, Oke. buat kopi susu masuk. Nah, itu dia buat takaran house blend. Tapi buat minuman apa yang bisa dicampurkan dengan kopi? Iya. Sifat kopi itu pahit. Sejelek apapun kopi, nggak enak apapun kopi, asal dicampur susu kental manis itu pasti enak. Bener Enak juga sih. Iya, iya, iya. Itu sifat susu kental manis itulah penebus dosanya kopi. Penebus Istilah dosa penawar istilahnya. kopi, ya. Gitu. Oh gitu ya. Tuh. Terus kalau Bang Andi sendiri paling cocok ngopi sambil makan apa sih cemilannya kalau dirimu? Di Indonesia tuh kopi ya campur. Sampingnya itu singkong rebus. Wis, masih Pendoan. tetep ini banget ya apa Indonesia banget cemilannya singkong rebus. Wih, luar biasa. Yaudah, paling pada kesempatan kali ini itu dulu ya Bang Andi ya. Oke. Buat kalian jangan lupa like, subscribe, komen Jaring Aspirasi Warga Sipil. Terima kasih banyak udah nonton. Ciao.